Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar peserta didik SMK sekalian? Saya harap kita semua dalam keadaan yang prima, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita siap untuk mempelajari materi hari ini, siap untuk semakin berprestasi, dan siap untuk lebih kompeten. SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama saya adalah Fadila Wardiwira SPD. Saya merupakan guru produktif pada kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan. Peserta didik SMK sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang mempersiapkan bahan baku pembekuan ikan tuna dengan kode unit C.130.130.002.02 yang terdapat pada SKKNI tahun 2016 nomor 078. Dalam kegiatan pembelajaran ini, perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyiapkan jenis bahan baku sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyiapkan jenis bahan pengemas sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyiapkan jenis bahan penolong sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan. Peserta didik SMK sekalian, pastikan sebelum melakukan kegiatan praktik, kita mengenakan alat pelindung diri berupa pakaian kerja atau jas laboratorium, apron, penutup kepala, masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Setelah semua alat pelindung diri lengkap, barulah kita dapat memulai kegiatan praktik menyiapkan bahan produksi pembekuan ikan tuna dengan aman. Mengacu pada SKKNI 2016.2078, dalam menyiapkan bahan baku pembekuan ikan tuna, peralatan yang perlu kita siapkan adalah 1. Meja proses, 2. Wadah bahan baku, dan yang ketiga adalah alat pengukur berat. Perlu peserta didik SMK sekalian ketahui, tuna adalah ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari famili Scombridae, terutama dari genus Tunus. Ikan ini adalah perenang handal dan memiliki sifat highly migratory species, sehingga senang melakukan perpindahan dalam perjalanan hidupnya. Karena sifatnya tidak seperti kebanyakan ikan yang memiliki daging berwarna putih, daging ikan ini berwarna merah muda sampai merah tua. Hal ini karena otot ikan tuna lebih banyak mengandung mioglobin daripada ikan jenis lainnya. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menyiapkan bahan baku. Jenis tuna yang menjadi bahan baku terdiri dari yellowfin tuna atau tuna sirip kuning, big A tuna atau tuna mata besar, dan bluefin tuna atau tuna sirip biru. Pada kesempatan ini, kita menggunakan baby tuna jenis big A tuna atau tuna mata besar dengan ciri-ciri sebagai berikut. Jika bahan baku sudah dapat kita identifikasi dan kita siapkan, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pengemas. Bahan pengemas adalah bahan yang digunakan untuk mengemas. Dalam pembekuan ikan tuna, digunakan kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer yang digunakan adalah jenis plastik polietilen atau PE dan jenis polipropilen atau PP. Plastik tersebut merupakan pengemasan primer karena bersentuhan langsung dengan produk.
Polietilen adalah keluarga plastik yang paling banyak digunakan di dunia. Polimer polietilen serbaguna memiliki struktur kimia dasar paling sederhana dari setiap polimer, membuatnya sangat mudah untuk diproses dan dengan demikian sangat populer untuk berbagai aplikasi bernilai rendah, terutama kemasan. Sedangkan polipropilen atau PP sangat mirip dengan polietilen dan sifat-sifat penggunaannya juga serupa. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. Jenis plastik yang populer digunakan untuk pengemasan tuna yaitu PE dan PP. Karena kedua jenis plastik ini selain harganya murah, mudah ditemukan di pasaran, juga memiliki sifat umum yang hampir sama. Plastik PE tidak menunjukkan perubahan pada suhu maksimum 93 derajat sampai 121 derajat Celcius dan suhu minimum minus 46 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius. Namun, memiliki permeabilitas yang cukup tinggi terhadap gas-gas organik sehingga masih dapat teroksidasi apabila disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk tuna beku adalah jenis karton. Dalam produk tuna beku, dikenal kemasan inner karton dan master karton. Di Indonesia, umum digunakan karton lipat sebagai inner karton dan kardus sebagai master karton. Karton lipat dan kardus merupakan jenis kertas yang populer karena praktis dan murah. Dalam perdagangan disebut juga folding karton atau FC, dan digunakan untuk mengemas bahan hasil pertanian atau jenis-jenis barang lainnya. Bahan yang banyak digunakan untuk membuat karton lipat adalah cylinder board, yang terdiri dari beberapa lapisan. Dan bagian tengahnya terbuat dari kertas-kertas daur ulang, sedangkan kedua sisi lainnya berupa kertas koran murni dan bahan murni yang dipucatkan. Peserta didik SMK sekalian, memasuki materi selanjutnya, yaitu mengidentifikasi dan menyiapkan bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi pembekuan ikan tuna, yang meliputi sabun, air, es, klorin, dan gas CO. Di sini, air memiliki banyak fungsi. Utamanya adalah sebagai pencuci. Persyaratan air yang digunakan adalah sesuai standar air minum. Cara paling mudah untuk mengetahuinya yaitu air matang, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Selanjutnya untuk es. Es merupakan air yang telah mengalami pembekuan dan berasal dari air minum. Digunakan baik untuk proses penanganan, pengolahan, dan distribusi. Kemudian ada klorin. Klorin sendiri digunakan sebagai bahan tambahan air untuk kegiatan pencucian tuna. Pemberian klorin dapat mengurangi jumlah dan jenis bakteri psikrofil. Bahan penolong selanjutnya adalah sabun. Digunakan untuk membersihkan peralatan pengolahan tuna beku. Bahan penolong yang terakhir adalah gas CO. Pemberian gas CO bertujuan untuk memberikan warna merah segar atau merah alami. Pemberian gas CO pada produk hanya dilakukan untuk pasar Amerika dan Asia. Untuk pasar Eropa, pemberian CO tidak diberlakukan karena Eropa hanya meminta produk dalam bentuk fresh dan natural. Biasanya, pemberian CO sesuai dengan permintaan dari buyer atau pembeli itu sendiri.
peserta didik SMK sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon dapat dipahami dengan baik, karena materi ini adalah awal dari kerangka standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori pembekuan ikan tuna, di mana selanjutnya kalian akan mempelajari menyiangi ikan tuna, melakukan loining, melakukan pengemasan, dan sebagainya. Sekian dari saya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.